Sekolah Dasar Negeri Karangraharja 02, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara mengadakan kegiatan kunjungan ke Museum Juang Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sabtu tanggal 4 November tahun 2023. Kegiatan ini ditujukan agar meningkatkan para siswa-siswi SDN Karangraharja 02 dapat memperluas wawasan dan minat baca serta pengetahuan sejarah, khususnya sejarah Kabupaten Bekasi. Dalam kunjungan kali ini, para siswa-siswi SDN Karangraharja 02 yang didampingi Dewan Guru serta pramuwisata Museum Gedung Juang memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang sejarah berdirinya Gedung Juang Bekasi dan perjuangan Laskar Rakyat yang terdiri dari 200 pemuda pada tahun 1945. Adapun mereka adalah para santri dan pemuda di sekitar Babelan, Tarumajaya, Cilincing hingga Muara Gembong. Untuk diketahui, pada tanggal 29 November tahun 1945, pasukan Inggris melakukan agresi ke Bekasi, sehingga Kiai Haji Nur Ali bersama pasukannya menghadang dan memukul mundur pasukan Inggris. Pada tanggal 29 Januari tahun 1992, Kiai Haji Nur Ali mendapatkan julukan Singa Karawang Bekasi. Tidak hanya itu, untuk mengenang jasa Kiai Haji Nur Ali, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana. Dalam kegiatan ini para siswa-siswi sangat antusias dalam mempelajari sejarah dan kebudayaan adat Bekasi. Bahkan mereka pun dapat mengetahui dari tour guide seputar rangkaian awal periode pemerintahan Kiai Haji Nur Ali sampai masa periode Haji Eka Supriya Atmaja.
Dalam hal ini para siswa tidak hanya belajar di kelas, untuk mendapatkan pengalaman yang sangat bagus agar perkembangan pembelajaran anak tidak jenuh. Kunjungan ke Museum Gedung Juang sebagai tempat belajar lebih menarik dikarenakan informasi yang disampaikan dari tour guide yang sangat menarik. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini tanggal 4 November 2023, alhamdulillah SDN Karangja 02 mengadakan kunjungan ke Gedung Juang 45 yang di daerah Tambun. Yang tujuan pertama ya mengingat sejarah bagaimana perjuangan Kabupaten Bekasi ini dari awal berdirinya sampai saat ini, dari pertama dipimpin oleh Ki Haji Nur Ali sebagai pendiri dan pejuang Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini. Dengan begitu maka anak-anak nanti ada rasa cinta terhadap wilayahnya, negaranya atau kabupatennya, sehingga punya motivasi yang kuat untuk belajar, ya, meneruskan perjuangan para pahlawan, khususnya pahlawan Kabupaten Bekasi agar lebih baik ke depannya dan lebih maju. Barangkali itu harapannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah seni buhun. Beberapa di antaranya adalah seni wayang kulit Bekasi, tari topeng dengan tokohnya yang terkenal yaitu Pak Acrit, kemudian Tanjidor Bekasi, Calung Dalengket, Samrah, dan Bodot. Selain itu, aspek sosial budaya yang juga perlu dikemukakan adalah seni batik. Seni batik ini salah satu bentuk karya cipta masyarakat yang sudah lama tumbuh di Bekasi. Dunia pariwisata sebagai bagian dari aspek sosio-budaya masyarakat Bekasi merupakan salah satu aspek yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan PAD-nya. Selain wisata alam, pemerintah Kabupaten Bekasi pun mengembangkan wisata sejarah, karena di wilayah ini banyak bangunan bersejarah, antara lain Gedung Juang 45, ada lagi Gedung Papak, Gedung Tuan Tanah Pebayuran. Pertunjukan wayang kulit Bekasi memiliki latar belakang yang hampir sama dengan wayang kulit Jawa. Namun, bila dilihat dari segi permainan, wayang kulit Bekasi mendapat pengaruh dari wayang golek Sunda. Topeng Betawi. Tarian khas Betawi ini merupakan pertunjukan yang komunikatif, teatrikal, dan syarat akan pesan yang mengikuti perkembangan zaman saat dipentaskan. Diawali dengan arang-arangan rebab untuk menarik perhatian penonton, pertunjukan ini dilanjutkan dengan tetalung, ngelontang, dan puncaknya adalah tari topeng tunggal yang menggambarkan perubahan karakter dalam kehidupan manusia. Pertunjukan lipat gandes dan topeng jantuk juga tak kalah menarik dengan gerak yang dinamis. Ngomong-ngomong sama siapa ini bang ya? Ini Pak Rokan, Pak ada, ini tuh bener ya bang ini. Jaipongan merupakan genre
kesenian yang lahir dari kreativitas seniman Jawa Barat, mendiang Gugur Gumbira. Tarian ini termasuk kesenian rakyat atau seni pergaulan yang identik dengan penggabungan unsur kesenian ketuk tilung, pencak silat, dan seni tari. Sama halnya dengan jaipong, calung juga berkembang di daerah Priangan. Di Kabupaten Bekasi, tumbuh dan berkembang kesenian calung dan lengket di Lemah Abang atau kini Cikarang Timur. Ini tadi cacak di sini kotornya. Raja tidak makan yang barang-barang kotor. Silakan bawa ke sana kesehatan. Makan saya besar ya raja mau. Raja mau raja kotor. Iya. Kesenian Tanjidor sudah ada sejak abad ke-14. Bangsa Portugis yang kala itu datang ke Batavia kerap kali menyuruh budak-budaknya dari Eropa memiliki berbagai keahlian, termasuk keahlian bermusik. Setelah sistem perbudakan dihapus pada tahun 1800-an, bekas budak yang memiliki keahlian bermusik membentuk kelompok kesenian dan lahirlah Orkes Tanjidor. Kata Tanjidor sendiri berasal dari bahasa Portugis, tanzido, yang berarti alat musik perdamai. Namun, Tanjidor di tanah air lebih mengedepankan alat musik tiup. Karena terpengaruh Eropa, musik yang dimainkan dalam Tanjidor bertanda nada diatonis. Tanjidor Bekasi berbeda dengan Tanjidor di Jakarta maupun Tangerang. Perbedaannya, Tanjidor Bekasi mengandung unsur Parahyangan atau Sunda Karawika. Kesenian Sambra terpengaruh oleh budaya Timur Tengah yang berkembang pesat di pesisir Jawa Barat, termasuk Bekasi. Kata Sambra berasal dari bahasa Arab, samaroh, yang berarti kumpul. Karena kesenian ini biasanya ditampilkan saat orang-orang berkumpul. Ujungan merupakan kesenian rakyat yang menampilkan keberanian dan keterampilan. Dengan instrumentalis yang dinamik dan harmonis, kesenian ini menggambarkan jiwa semangat dan masyarakat Bekasi yang patriotik. Godok merupakan seni olah tubuh Karawang Bekasi. Seni bela diri yang juga berkembang di wilayah Karawang ini diciptakan oleh maestro silat Bapin Kasih. Setiap gerakannya terinspirasi dari huruf hijaiyah atau huruf Arab. Sejak zaman dahulu, masyarakat Bekasi sudah mempunyai kebiasaan membatik. Namun, seni membatik di Bekasi pernah memasuki masa vakum karena ketidakberdayaan menghadapi pertumbuhan industri tekstil. Kini, geliat industri batik kembali tumbuh, seperti di daerah Kaliabang Nangka, Jati Asih, dan Mustika Jaya. Ditilik dari motifnya, batik Bekasi memiliki kekhasan tersendiri yang menggambarkan keberagaman budaya di Bekasi.
Ciri khas batik Bekasi nampak dari pemilihan warna yang mencolok atau warna-warna cerah. Motifnya pun mulai dari motif flora seperti bambu, bunga teratai, dan pohon kecapi. Motif fauna seperti ikan gabus, ikan sepak, dan ikan lele. Motif seni budaya seperti ondel-ondel, gamelan, dan trompet. Motif ikon tempat seperti kantor Bupati Bekasi dan ikon tokoh Betawi seperti motif Sipito. Sama halnya dengan batik di daerah lain, teknik yang digunakan adalah dengan cap dan tulis. Selain wisata alam dengan keindahan yang memesona, wisata modern yang mengedepankan kekinian juga mewarnai kekayaan Kabupaten Bekasi. Di samping itu, wisata heritage juga sedang digalakan sebagai sarana pendidikan serta pelestarian budaya dan sejarah. Sejumlah wisata